Pikiran Xiao Yan terfokus pada 8 lampu kecil yang tergantung di dalam cahaya hijau giok. Beberapa zat cair atau bubuk terlihat samar-samar di dalam gugus cahaya. Setelah 9 hari Xiao Yan menggabungkan semua kekuatan obat murni, 8 kelompok cairan obat murni ini mengandung kekuatan obat dari hampir 20 bahan obat yang dikumpulkan bersama. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia bertukar pandang dengan Grandmaster Huan di sisi berlawanan. Keduanya segera menutup mata mereka saat kekuatan spiritual yang agung melonjak dan memasuki kuali obat. Ekspresi serius di wajah Tang Zhen menjadi lebih jelas saat dia merasakan tindakan keduanya. Keberhasilan atau kegagalan perbaikan pil ini akan tergantung pada kinerja Xiao Yan dan Grandmaster Huan selanjutnya. Kekuatan spiritual Xiao Yan dibebankan ke dalam lingkaran lampu hijau giok secara bergolak. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan 2 tetes cairan berwarna-warni segera turun sebelum mulai bergabung perlahan. Riak terbentuk di permukaan setelah kontak dari 2 tetesan cairan obat ini. Ini adalah jenis perlawanan yang diciptakan sebelum kedua jenis kekuatan obat ini digabungkan. Xiao Yan perlu menggunakannya untuk menemukan titik keseimbangan di antara keduanya. Hanya dengan begitu dia bisa menggabungkan mereka dengan sempurna. Penggabungan semacam ini membutuhkan ketepatan ekstrim dari kekuatan spiritual seseorang. Jika terjadi kesalahan di sepanjang jalan, hal itu akan menyebabkan kegagalan penggabungan. Kekuatan spiritual Xiao Yan berubah menjadi garis-garis kecil yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar di setiap inci dari 2 tetesan cairan obat. Setiap perubahan kecil di dalamnya akan segera diperhatikan oleh Xiao Yan. Langkah pertama penggabungan sangat merepotkan. Namun, beruntung Xiao Yan sangat berpengalaman. Selain itu, dia memiliki sejumlah besar kekuatan spiritual. Kedua jenis cairan obat ini berada di jalan buntu selama sekitar 1 jam sementara kekuatan spiritualnya mempertahankan tekanan yang stabil. Hanya setelah jangka waktu tersebut penggabungan benar-benar dimulai. Meskipun ini sangat lambat, itu hanya masalah waktu sebelum selesai. Waktu dengan cepat mengalir selama perbaikan yang senyap. Sekitar 3 jam kemudian, 2 tetesan cairan warna-warni akhirnya bergabung menjadi satu. Mereka berubah menjadi cairan kental berwarna cerah yang dengan lembut tertahan di dalam lingkaran cahaya hijau giok. Xiao Yan menghela nafas lega saat melihat bahwa penggabungan telah berhasil. Sebuah pikiran melintas di benaknya, dan zat seperti bubuk berwarna hitam terbang ke bawah. Itu perlahan-lahan jatuh ke dalam cairan kental berwarna cerah. Penggabungan esensi bahan obat adalah langkah yang sangat memakan waktu. Seseorang tidak boleh merasakan sedikit pun kecemasan selama periode waktu ini. Jika tidak, sedikit kesalahan akan mengakibatkan kegagalan penggabungan. Apalagi, itu akan menyebabkan ramuan obat yang berharga berubah menjadi limbah. Namun, beruntung semuanya berjalan dengan sangat lancar di sisi Xiao Yan, dan dia sangat berhati-hati karena kegagalan atau keberhasilan penyempurnaan pil ini akan menentukan apakah dia akan bisa mendapatkan 3 api perubahan misterius atau tidak. Mengikuti aliran waktu, 8 lampu kecil di dalam lingkaran lampu hijau giok perlahan bergabung di bawah kendali Xiao Yan. Tang Zhen memfokuskan matanya pada kuali obat di atas panggung batu. Setiap tindakan di dalamnya dengan cepat ditangkap dalam pikirannya. Yan Xiao ini memang luar biasa. Tidak hanya dia bisa mempertahankan kecepatan penggabungannya, tapi dia juga bisa menggabungkannya tanpa kesalahan sedikit pun. Selain itu, kekuatan spiritualnya juga sangat luas dan perkasa. Ini berkali-kali lebih kuat dari Grandmaster Huan, yang juga merupakan alkemis tingkat 7. Dengan kemampuan Tang Zhen, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatan spiritual Xiao Yan jauh lebih kuat daripada kekuatan spiritual Grandmaster Huan. Mata Tang Zhen sekali lagi beralih ke Grandmaster Huan sementara pikiran ini melintas di dalam hatinya. Yang akhirnya dia lihat hanyalah wajahnya yang agak pucat. Hatinya segera tenggelam. Tampaknya menggabungkan kekuatan obat dalam 9 naga api petir ini telah membuatnya lelah. Meskipun Tang Zhen khawatir, tidak ada yang bisa dia lakukan saat ini. Dia tidak bisa menggantikannya di tengah jalan. Oleh karena itu, yang bisa dia lakukan hanyalah berdoa agar Grandmaster Huan dapat bertahan sampai akhir. Karena beberapa perubahan di atas panggung batu, orang-orang yang hadir semuanya dengan jelas menyadari bahwa Tang Zhen telah menyelesaikan perannya. Sekarang, terserah Yan Xiao dan Grandmaster Huan.
Jika mereka berhasil menggabungkan bagian kekuatan obat masing-masing, penyempurnaan pil kali ini kemungkinan akan berhasil. Namun, jika terjadi sesuatu pada salah satu dari mereka, kemungkinan perbaikan pil ini akan berakhir dengan kegagalan. Aku ingin tahu apakah Yan Xiao itu mampu bertahan sampai akhir. 9 hari ini sepertinya telah menghabiskan sejumlah besar kekuatan spiritualnya. Seorang Grandmaster Alkemis membelai janggutnya saat dia perlahan bertanya-tanya dengan keras. Mereka sudah bertahan sampai tahap ini. Akan sangat disayangkan jika ada kesalahan terjadi. Grandmaster Alkemis lain membuka mulutnya dan menjawab. Orang-orang di sekitarnya mengangguk dengan pikiran yang sama. Yan Xiao tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Sebaliknya, Huan Feng, kekuatan spiritualnya jelas mulai melemah. Seorang lelaki tua, berdiri tepat di depan, tiba-tiba menghela nafas sambil menambahkan pikirannya. Lingkungan segera menjadi sunyi ketika semua orang mendengar kata-katanya. Ada beberapa wajah kusam di wajah semua orang. Dengan mengatakannya seperti ini, bukankah itu berarti Yan Xiao ini bahkan lebih baik daripada Grandmaster Huan? Tidak ada yang tahu harus berkata apa begitu pikiran konyol ini melintas di hati mereka karena lelaki tua ini adalah penatua eksternal lainnya dari Menara Pil. Penglihatannya jauh lebih besar dari semua penglihatan mereka. Makanya, tidak ada dari mereka yang berani membuka mulut dan menanyainya. Namun, mereka masih bergumam dalam hati mereka. Jelas, mereka tidak terlalu mempercayainya. Orang tua itu terlalu malas untuk peduli dengan mentalitas orang-orang ini. Matanya menatap panggung batu dan sedikit ekspresi khawatir muncul di matanya. Berdasarkan indranya, kekuatan spiritual Huan Feng memang melemah. Semuanya akan menjadi sangat buruk jika ini terus berlanjut. Semoga dia bisa bertahan. Memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 memang sedikit terlalu melelahkan bagi Huan Feng. Waktu mengalir dengan cepat selama penggabungan ini. Penggabungan kekuatan obat Xiao Yan dan Grandmaster Huan secara bertahap mencapai akhir. Di bawah jumlah mata yang tak terhitung jumlahnya, energi alami di panggung tinggi secara bertahap menjadi liar dan kejam. Dalam menghadapi kekerasan ini, aroma obat yang sangat pekat diam-diam menyebar, menyebabkan perhatian siapapun yang mengendusnya menjadi fokus. Tang Sen dan semua orang menjadi lebih sadar saat mereka merasakan perubahan di panggung tinggi. Apakah penggabungan kedua orang ini akan selesai? Ekspresi Xiao Yan tidak berubah di hadapan banyak mata cemas yang fokus padanya. Dia tidak berani menenangkan pikirannya sedikit pun. Setelah penggabungan yang lama ini, wajah ini memiliki seutas benang putih pucat yang samar. Namun, ini tidak terlalu serius. Di sisi lain, kondisi Grandmaster Huan jauh lebih buruk. Wajahnya menjadi putih seluruhnya. Namun, dia masih terus mengatupkan giginya dengan erat tanpa menyerah. Sekering. Saat kepadatan aroma obat di panggung tinggi meningkat, Xiao Yan dan Grandmaster Huan membuka mata mereka pada waktu yang hampir bersamaan. Mulut mereka mengeluarkan teriakan saat segel tangan mereka dengan cepat berubah. Setelah perubahan segel tangan mereka, kekuatan spiritual dalam kuali obat juga berubah. Tekanan melonjak dan benar-benar menggabungkan semua cairan obat menjadi satu. Cahaya hijau dan merah tiba-tiba melonjak di dalam kuali obat saat mereka bergabung. Mereka seperti pilar cahaya karena tingginya mencapai 100 meter. Kedua gelombang wewangian obat telah mencapai batas kepadatannya saat cahaya kuat melonjak. Pada saat ini, semua orang yang hadir mengungkapkan ekspresi gembira. Apakah penggabungan berhasil? Hati tegang Tang Huo'er akhirnya rileks saat dia berdiri di tepi alun-alun. Senyum memikat juga muncul di wajahnya yang cantik. Tang Sen tiba-tiba berdiri di atas panggung batu saat ini. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Namun, dia bukanlah orang yang sembrono. Dia tahu bahwa penyempurnaan pil masih belum berhasil sepenuhnya. Dia menangkupkan tangannya ke Xiao Yan dan Grandmaster Huan. Dia berkata, bahan obat telah digabungkan seluruhnya. Selanjutnya akan menjadi formasi pil terpenting. Xiao Yan sedikit memiringkan kepalanya. Dia melirik Grandmaster Huan. Dia tanpa sadar terkejut saat melihat ekspresi pihak lain. Dia bertanya dengan agak ragu-ragu, Grandmaster Huan, bisakah kamu melanjutkan? Huan Feng menguatkan perhatiannya setelah mendengar kata-kata Xiao Yan.
Dia melambaikan tangannya dan tertawa, tenang, meskipun dia berbicara dengan cara ini, ekspresinya tidak terlalu meyakinkan. Namun demikian, karena Grandmaster Huan mengatakan ini, Xiao Yan secara alami tidak dapat mengatakan apa-apa lagi. Jika dia tidak memiliki api teratai hati berkilau untuk melindungi tubuhnya, kemungkinan dia akan berakhir dalam keadaan yang sama seperti Huan Feng. Tang Zhen juga merasakan bahwa kondisi Huan Feng tidak tepat. Namun pada saat ini, dia tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengatupkan giginya dan berkata, silakan lanjutkan. Jika kekuatan obat yang digabungkan dibiarkan terlalu lama, itu akan mempengaruhi kemungkinan berhasil memurnikan pil. Xiao Yan dan Grandmaster Huan mengangguk. Mereka menghirup udara dalam-dalam dan segel tangan mereka berubah. Orang bisa melihat cahaya hijau merah di dalam kuali obat tiba-tiba membumbung tinggi. Segera, itu berubah menjadi dua cahaya pelangi yang muncul di depan mata semua orang. Kedua cahaya ini bertabrakan dengan keras di tengah kuali obat. Bang! Dua tetesan cairan, yang telah terbentuk dari kekuatan obat dari hampir 100 jenis bahan obat, mengeluarkan suara yang dalam saat mereka bertabrakan. Segera, riak energi melingkar dan luar biasa kuat meletus dari mereka. Riak itu bertabrakan dengan dinding kuali obat, mengeluarkan suara, bang-bang, yang jelas. Karena kekuatan spiritual dicampur dengan cairan obat, Xiao Yan mengeluarkan erangan selama tabrakan ini. Tubuhnya juga sedikit bergetar. Grup. Xiao Yan mampu menahan kejutan energi ini, tetapi Grandmaster Huan, yang saat ini berada di batas kemampuannya, muncul seperti sedotan terakhir yang menyebabkan unta runtuh. Wajahnya segera menjadi pucat putih saat seteguk darah segar dimuntahkan dengan liar. Seluruh tempat segera menjadi sunyi ketika semua orang melihat ke arah Grandmaster Huan, yang tiba-tiba meludahkan darah dan pingsan. Senyum yang baru saja muncul di wajah Tang Zhen dan Tang Huo'er perlahan menegang. Semua orang tahu konsekuensi macam apa yang akan terjadi jika sesuatu terjadi pada alkemis saat ini. Apakah masih akan gagal? Tang Zhen bergumam pada dirinya sendiri. Wajahnya tampak menjadi jauh lebih tua dalam sekejap. Di luar alun-alun, wajah Tang Huo'er juga menjadi putih salju. Samar-samar kesedihan terwujud di matanya yang cantik. Apakah ini berarti takdir telah menentukan akhir hidupnya? Xiao Yan tercengang saat dia menatap Grandmaster Huan, yang telah pingsan. Dia dengan cepat pulih sesaat kemudian. Tatapannya tiba-tiba beralih ke kuali obat. Jika penyempurnaan pil ini akhirnya gagal, dia bisa melupakan tentang api langit 3 perubahan misterius. Akankah semua usahanya benar-benar sia-sia pada saat-saat terakhir ini? Keengganan dan ekspresi kejam segera melonjak ke matanya ketika dia memikirkan ini. Seluruh alun-alun sunyi. Mata semua orang membawa penyesalan yang tak tertandingi saat mereka memandang Grandmaster Huan, yang pingsan di tanah. Setelah bertahan selama 10 hari, tidak ada yang menyangka bahwa itu akan berakhir dengan kegagalan di saat-saat terakhir. Dua sinar merah hijau berinteraksi satu sama lain di dalam kuali obat. Aroma obat yang kaya tersebar di seluruh alun-alun. Namun, hal itu tidak lagi membuat orang merasa rileks seperti sebelumnya. Sebaliknya, semua orang merasa hati mereka menjadi sangat berat. Mata Tang Zhen kusam saat dia melihat kuali obat. Ekspresinya yang kalah tak tertahankan untuk dilihat. Orang seperti raksasa mengungkapkan emosi seperti itu. Benar-benar memilukan. Di tepi alun-alun, wajah cantik Tang Huo'er juga memutih. Sesaat kemudian, dia tersenyum sedih. Tubuh indahnya sedikit terhuyung. Beberapa murid dari lembah api terbakar di belakangnya buru-buru melangkah maju untuk mendukungnya. Seluruh alun-alun benar-benar sunyi. Suasana khusyuk itu menyebabkan semua orang merasa sangat tertekan. Tidak ada yang berani membuka mulut untuk berbicara saat ini. Suasana hening dan bertekanan berlanjut untuk beberapa saat sebelum suara rendah dan dalam tiba-tiba terdengar, memecah keheningan yang menekan dari alun-alun seperti yang terjadi. Kepala Lembah Tang, bolehkah saya melanjutkan penyempurnaan? Meskipun Tang Zhen dalam keadaan putus asa, dia tanpa sadar mengangkat kepalanya karena terkejut ketika dia mendengar kata-kata ini. Dia melihat wajah serius Xiao Yan sebelum sedikit melebarkan mulutnya. Beberapa harapan tiba-tiba melonjak dari keputusasaan di hatinya.
Teman muda Xiaoyan, apakah kamu dapat memperbaiki pil Bodhisattva api ini sendirian? Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya. Mereka benar-benar menganggapnya terlalu tinggi. Bahkan dengan dirinya saat ini, kemungkinan besar ada kemungkinan sukses yang sangat rendah ketika memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7. Namun demikian, itu setidaknya lebih baik daripada hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Jika kita lanjutkan penyempurnaan, mungkin masih ada peluang. Namun, jika kita menyerah sekarang, kita akan benar-benar gagal. Mata Xiaoyan menatap Tang Sen. Matanya memiliki kekuatan seorang anak muda. Pengalamannya selama bertahun-tahun ini telah menciptakan karakter tangguh Xiaoyan. Dia jarang menyebutkan kata-kata menyerah. Jika dia menyerah di tengah-tengah 20 tahun lebih pelatihan ini, kemungkinan dia tidak akan bisa melarikan diri dari sampah klan Xiao, apalagi mencapai tahap dia saat ini. Hati Tang Sen sedikit terguncang saat dia merasakan mata panas dan panas dari Xiaoyan. Tatapannya beralih ke cahaya hijau merah yang dipancarkan dari kuali obat. Setelah beberapa saat ragu-ragu, dia akhirnya mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Teman muda Yan Xiao, karena kamu mengatakannya seperti ini, silakan lanjutkan. Tidak ada yang akan menyalahkanmu meskipun akhirnya gagal." Senyuman muncul di wajah Xiaoyan ketika dia mendengar jawaban Tang Sen. Setelah itu, dia sedikit mengangguk. "Kepala Lembah Tang, tolong bantu lindungi aku. Jangan biarkan siapapun mengganggu saya. Saya akan mencoba yang terbaik. Nasib akan menentukan apakah saya akhirnya berhasil." Xiaoyan berbicara dengan cara yang serius. Dia segera menutup matanya perlahan dan segel yang dibentuk oleh tangannya dengan cepat berubah. Kekuatan spiritual di antara alisnya menyapu tanpa ditahan. Segera, itu seperti gelombang tak berujung saat melonjak ke dalam kuali obat berwarna merah menyala. Tang Sen menegakkan tubuhnya sedikit saat melihat Xiaoyan mulai beraksi. Ekspresi kalah di wajahnya dengan cepat ditarik. Tubuhnya berangsur-angsur naik ke langit sementara matanya yang tegas menyapu sekelilingnya. Akhirnya, dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Mulai sekarang, tidak ada yang diizinkan masuk kemanapun dalam jarak 100 kaki dari panggung batu." Hati para murid dari lembah api terbakar dingin menggigil ketika mereka merasakan ketegasan dalam kata-kata Tang Sen. Segera, mereka menangkupkan tangan dan mengakui pesanan. Setelah itu, mereka secara bertahap mundur tanpa menimbulkan suara sedikit pun. Semua Grandmaster Alkemis di platform tercengang saat melihat adegan ini. Mulut mereka tanpa sadar terbuka setelah memahami sesuatu. Yan Xiao benar-benar berpikir untuk memurnikan pil Bodhisattva api sendirian? Meskipun hanya langkah pembentukan pil terakhir yang tersisa dalam penyempurnaan pil ini, itu pasti bukan sesuatu yang bisa dia capai. Harus diketahui bahwa seseorang yang bisa memperbaiki pil obat tingkat tinggi 7 cukup langka bahkan di menara pil. Meskipun semua orang penuh dengan ketidakpercayaan, mereka tidak berani membuka mulut mereka secara acak setelah melihat ketegasan wajah Tang Sen di langit. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyembunyikan keraguan mereka jauh di dalam hati mereka. Wajah Xiaoyan memiliki kesungguhan yang tidak pernah terlihat sebelumnya saat dia berdiri di atas panggung batu. Kekuatan spiritualnya mengendalikan setiap inci kuali obat. Itulah mengapa dia bisa merasakan aspek menakutkan dari pil obat tingkat tinggi 7. Kekuatan obat yang terkandung di dalamnya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Bahkan bisa menyebabkan energi alam sekitar berfluktuasi. Jika bukan karena kuali peleleh gunung ini, sepertinya energi alam eksternal akan menjadi tidak teratur. Kekuatan spiritual dicurahkan dan benar-benar membungkus cahaya hijau merah di dalam kuali. Segera, itu dipisahkan menjadi rangkaian energi yang tak terhitung jumlahnya yang perlahan bergabung menjadi 2 kelompok cahaya. Kekuatan spiritual baru saja menginvasi 2 kelompok cahaya saat tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergetar. Tetesan kental hijau dan merah mungkin kecil, tapi mengandung kekuatan 100 bahan obat langka. Apalagi, semua ramuan obat ini telah tumbuh dalam jangka waktu yang lama. Saat ini, kekuatan obat mereka telah digabungkan. Ini cukup untuk mengetahui seberapa padat kekuatan obat dalam 2 tetesan cairan kental ini.
Mungkin itu karena dua cairan kental yang bersentuhan, tapi kekuatan obat di dalamnya tampak sangat liar dan ganas. Sangat sulit bagi fusi untuk dilanjutkan. Selain itu, kekuatan obat yang liar dan ganas memancarkan rasa jijik yang berusaha untuk mendorong pihak lain. Xiao Yan terdiam sesaat sebelum dia menemukan bahwa kekuatan obat dalam dua tetesan cairan obat tidak menunjukkan keterbelakangan. Sebaliknya, mereka menjadi lebih intens. Kesenjangan di antara mereka juga perlahan tumbuh. Jika ini terus berlanjut, lupakan fusi, bahkan membuat mereka melakukan kontak akan menjadi tugas yang sangat sulit. Masalah yang merepotkan ini adalah sesuatu yang ditemui Xiao Yan untuk pertama kalinya selama bertahun-tahun penyempurnaan pil obat ini. Itu tidak merepotkan bahkan ketika dia sedang memperbaiki pil saat itu di Akademi Dalam. Tentu saja, itu karena Xiao Yan telah memasuki kondisi misterius saat itu. Saat ini, dia tidak memiliki keberuntungan seperti itu. Jadi, dia hanya bisa mengandalkan kemampuannya sendiri. Melanjutkan dengan cara ini juga bukanlah solusi. Xiao Yan menghela nafas dalam-dalam saat dia merasakan perlawanan intens ditransmisikan dari kekuatan spiritualnya, yang membungkus dua tetesan cairan. Sebuah pikiran terlintas di benaknya, dan seseorang bisa merasakan kekuatan spiritual, yang meresap ke dalam kuali obat, melonjak keluar. Akhirnya, itu dengan gila menekan dua tetesan cairan. Bang! Suara yang dalam dan serius terdengar di dalam kuali obat. Di bawah kekuatan penuh dari penindasan spiritual Xiao Yan, dua tetesan hijau merah, yang baru saja berpisah, disatukan dengan kejam. Namun, akibatnya mereka tidak menjadi tenang. Sebaliknya, pembalasan yang lebih sengit meletus sesaat kemudian. Gelombang demi gelombang riak energi yang luar biasa dahsyat menyebar dari dua tetes. Setiap kali mereka bertabrakan dengan kekuatan spiritual Xiao Yan, mereka akan menyebabkan tubuhnya sedikit gemetar. Setelah bertahun-tahun mengkonsumsi pil yang bagus, saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat menyelesaikan dua hal kecil untuk Anda hari ini. Xiao Yan juga sedikit marah dengan pembalasan energi cair. Hatinya berubah lebih ganas dan kekuatan spiritual yang agung dalam kuali obat segera diaglomerasi menjadi bentuk spiral. Itu mulai berputar dengan liar. Mengikuti transformasi kekuatan spiritual menjadi spiral berputar cepat, tekanan darinya tiba-tiba melonjak. Cairan hijau dan merah perlahan-lahan melakukan kontak di tengah tekanan dahsyat ini. Setelah itu, mereka diremas dengan paksa. Sebuah pikiran terlintas di benak Xiao Yan saat kedua tetesan cairan ini diremas bersama. Tekanan yang melonjak segera berkurang. Pada saat yang sama, api hijau giok muncul entah dari mana, menelan cairan berwarna hijau merah. Peningkatan dan pengurangan tekanan serta pelepasan api dikontrol dengan sempurna oleh Xiao Yan. Jika ada kesalahan yang terjadi selama periode waktu ini, itu akan mengakibatkan hilangnya beberapa kekuatan obat, dan pada akhirnya akan mengurangi kemungkinan berhasil memurnikan pil. Meskipun Xiao Yan telah meremas dua tetesan cairan bersama-sama, itu juga menghabiskan kekuatan spiritual Xiao Yan. Namun, dia saat ini tidak mempertimbangkan semua ini. Kekuatan spiritualnya terus-menerus dimasukkan ke dalam cairan hijau merah. Setelah itu, dia menangkap semua perubahan kecil di dalamnya. Dari sini, dia mulai mengontrol tekanan dan suhu nyala api dengan hati-hati. Ada keheningan total di luar panggung batu. Tang Zhen melihat tubuh Xiao Yan yang gemetar. Akibatnya, hatinya terangkat ke tenggorokannya, terutama ketika dia melihat ekspresi Xiao Yan secara bertahap menjadi pucat. Bahkan dengan ketenangan Tang Zhen, dia tidak bisa menahan detak jantungnya meningkat. Namun, beruntung gemetar tubuh Xiao Yan tidak berlanjut lama sebelum berangsur-angsur tenang. Pada saat ini, Tang Zhen merasakan nyala api hijau giok tiba-tiba muncul di dalam kuali obat. Matanya melihat ke atas, dan dia melihat cairan hijau merah perlahan berputar di dalam api. Bahkan ada tanda-tanda samar dari cairan yang mengeras. Adegan ini tidak asing bagi Tang Zhen. Dia tahu bahwa ini adalah cikal bakal pembentukan pil. Detak jantungnya tiba-tiba bertambah cepat. Ekspresi bersemangat juga tanpa sadar muncul di wajahnya.
Dia tidak pernah menyangka Xiao Yan mengandalkan kemampuannya sendiri untuk menyelesaikan langkah terakhir. Tang Zhen mungkin melihat semua dalam masalah yang mudah dan santai dari luar, tetapi Xiao Yan telah berusaha keras untuk itu. Jika kekuatan spiritualnya tidak jauh melebihi para alkemis dari tingkat yang sama, dia pasti tidak akan dapat menyelesaikan tugas yang begitu sulit. Meskipun ini masalahnya, itu juga menyebabkan jiwanya yang perkasa secara bertahap menunjukkan beberapa tanda melemah. Xiao Yan menghirup udara di dalam hatinya. Dia dengan paksa menekan perasaan lemah di dalam jiwanya, dan dia memfokuskan pikirannya pada pengendalian suhu api dan tekanan spiritual. Di bawah pembakaran berulang dari api hijau giok dan penekanan kekuatan spiritual moderat, cairan hijau merah secara bertahap memadat. Keheningan di dalam alun-alun berlanjut sepanjang siang dan malam. Selama periode waktu ini, tempat itu sangat sunyi. Bahkan tidak ada suara sedikit pun yang muncul. Namun, tidak ada yang tersisa selama periode waktu ini. Mata semua orang terfokus pada panggung batu. Semua orang benar-benar ingin tahu apakah pemuda yang sangat muda ini dapat menyelesaikan langkah terakhir ini atau tidak. Sinar cahaya pagi tiba-tiba tersebar dari langit dan memecah kegelapan malam di lembah pegunungan. Energi alami di dalam lembah api terbakar yang sangat besar tiba-tiba mulai berfluktuasi saat sinar cahaya pagi ini muncul. Tang Zhen, yang duduk bersila di atas panggung batu, tiba-tiba membuka matanya. Tatapannya menunjukkan kegembiraan liar saat dia melihat ke tengah panggung batu. Aroma pil tiba-tiba tersebar dari kuali obat. Gemuruh. Awan gelap tiba-tiba muncul di langit tanpa peringatan terlebih dahulu saat Tang Zhen membuka matanya. Petir bergulir di dalam awan gelap. Ular perak mengalir kemana-mana, menghasilkan suara yang mengejutkan dan kuat saat mereka bergerak.